Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua, kita melanjutkan video. Setelah kalian kemarin menonton video sistem binomial nomenklatur dan kunci determinasi, kali ini kita akan membahas mengenai 5 kingdom. 5 kingdom ini dikenalkan oleh Robert Harvey Tucker. Beliau memperkenalkan kingdom yang pertama adalah kingdom Monera, yang kedua adalah kingdom Protista, yang ketiga kingdom jamur atau fungi, yang keempat kingdom plantae atau tumbuhan, dan yang terakhir adalah kingdom animalia atau hewan. Kingdom yang pertama adalah kingdom Monera. Nah, Monera ini adalah berarti tunggal. Jadi kata Monera itu berarti tunggal anak-anak. Monera sendiri memiliki ciri-ciri selnya itu tidak memiliki membran inti. Karena dia tidak memiliki membran inti, anak-anak, kata tidak ini merujuk pada kata pro, penggalan pro. Jadi pro itu berarti tidak. Jadi selnya tidak memiliki membran inti, begitu. Nah, kemudian kingdom Monera ini bersel satu, anak-anak. Kingdom Monera bersel satu. Satu itu berasal dari kata uni. Jadi uni itu satu. Kalau multi itu berarti bersel banyak. Nah, Monera ini satu atau uniseluler. Dan berkembang biak dengan cara membelah diri. Nah, jadi kalau di kelompok Monera ini nanti akan ada dua. Yang pertama terdiri atas bakteri dan alga hijau biru. Nah, yang alga hijau biru ini disebut cyanobacteria. Dia memiliki ciri-ciri yaitu memiliki klorofil atau zat hijau. Nah, kelompok Monera tadi sudah dikasih tahu anak-anak, terdiri atas bakteri dan ganggang hijau biru atau disebut cyanobacteria. Nah, macam-macam bakteri itu banyak anak-anak. Ada bakteri yang menguntungkan dan ada bakteri yang merugikan. Nah, gambar bakteri ini coba diperhatikan. Dua gambar di atas itu adalah contoh dari bakteri anak-anak. Sebenarnya bakteri itu memiliki bentuknya macam-macam. Nah, yang ditampilkan ini adalah contoh bakteri yang berbentuk batang, ada bentuk batang, spiral, bulat, dan koma. Kalau yang ini adalah Myxobacterium tuberculosis. Jadi Myxobacterium dengan kata tuberculosis, ini ingat ya kemarin, kalau nama ilmiah itu dibuat miring dengan huruf pertama di kata pertama itu besar. Nah, jadi ini menunjukkan genus, yang kedua, kata kedua menunjukkan spesies. Sesuai namanya, tuberkulosis anak-anak, berarti bakteri penyebab penyakit TBC. Jadi ini adalah salah satu contoh bakteri yang merugikan. Tapi ada juga yang dia itu menguntungkan anak-anak. Contohnya apa? Escherichia coli ini adalah salah satu bakteri yang menguntungkan. Nah, dia letaknya di mana, Bu? Dia itu berada di dalam tubuh manusia. Jadi di dalam tubuh kamu itu ada bakteri baik, namanya Escherichia coli, atau biasanya ditulisnya E.coli. Fungsinya apa? Memproduksi vitamin K melalui pembusukan sisa makanan. Nah, kurang lebih gambarnya seperti ini anak-anak. Itu adalah dua contoh bakteri, dan masih banyak contoh bakteri yang sangat menguntungkan ataupun yang dia merugikan. Nah, tadi coli ini berada di mana, Nak? Karena dia pembusukan makanan, berarti dia berada di usus besar. Nah, yang bawah ini adalah contoh dari alga, dari contoh ganggang hijau biru atau cyanobacteria. Ada 4 ya anak-anak. Nah, yang pertama ada Crococcus gleoscapsa, Crococcus. Nah, ini yang ketiga salah menamai ya anak-anak. Harusnya bukan Crococcus. Kalau yang ini namanya adalah Oscillatoria.
Dan yang terakhir, Gliotrichia. Oke, kita lanjutkan. Nah, tadi Bu Fitri sudah menyebutkan apa sih yang dimaksud dengan prokariotik dan eukariotik. Tadi salah satu ciri dari Monera adalah prokariotik, anak-anak. Pro berarti tidak, masih ingat ya? Berarti tidak memiliki membran inti, anak-anak. Coba kita lihat gambar pertama yang prokariotik. Gambar pertama ini bila dilihat, di sini ada nukleolit. Nukleolit itu adalah inti, anak-anak. Jadi di sini intinya itu bergabung dengan organel-organel sel lainnya. Di sini ada sitoplasma, ada pili, dan sebagainya. Jadi mereka itu bercampur gampangannya seperti itu. Nah, tapi kalau yang eukariotik itu yang memiliki membran inti. Jadi intinya, nah inti selnya kan di sini, anak-anak. Disinilah inti selnya. Kemudian dia punya membran. Membrannya mana? Nah, membrannya itu yang di tepi ini. Ya, dia memiliki membran ini, anak-anak. Nah, jadi intinya itu terpisah dari organel lainnya. Nah, mereka kan terpisah. Jadi tidak bercampur seperti yang pertama tadi. Jadi membedakannya seperti itu, prokariotik dan eukariotik. Kemudian untuk yang kelompok kedua, kingdom protista, anak-anak. Protista memiliki ciri apa? Memiliki membran inti. Nah, tadi habis dijelaskan ya anak-anak, memiliki membran inti itu namanya eukariotik. Dan protista itu bersel satu, anak-anak, atau uniseluler. Berkembang biak dengan cara membelah diri. Nah, yang menjadi background ini akan Bu Fitri jelaskan di slide berikutnya. Nah, ini adalah contoh dari kelompok protista, anak-anak. Nah, yang pertama ini adalah gambar amuba. Amuba ini adalah hewan berkaki semu, anak-anak. Jadi dia bergerak menggunakan kaki semu. Nah, kaki semu itu biasanya kita sebut dengan rhizopoda. Nah, ini rhizopoda. Kemudian, yang kedua adalah gambar dari Euglena. Euglena ini adalah hewan berbulu cambuk atau ciliata. Oh, mohon maaf diralat ya. Berbulu cambuk itu flagellata. Jadi, dia menggunakan flagel untuk bergerak. Kalau kalian amati di gambar ini, adakah flagelnya anak-anak? Yang seperti cambuk. Ada di sebelah mana? Di sebelah bawah ini. Nah, ini adalah flagelnya anak-anak. Kemudian yang sebelah kanan adalah hewan berbulu ketar atau ciliata. Jadi ciliata ini adalah hewan berbulu ketar. Jadi dia bergerak menggunakan silia, anak-anak. Jadi dia menggunakan silia, oke? Nah, sebenarnya ada satu lagi, hewan yang tidak memiliki alat gerak, atau disebutnya hewan berspora, contohnya Plasmodium. Tetapi ini bukan hewan, anak-anak, karena ini protista, berarti protista mirip hewan, namanya protozoa. Dan 3 ini adalah protista mirip hewan, hanya mirip anak-anak. Oke, kenapa hanya mirip? Karena dia tidak memiliki seperti hewan. Apa yang tidak dimiliki? Jantung dia tidak punya, anak-anak. Jadi dia tidak dikelompokkan ke dalam hewan atau animalia. Jadi hanya dikatakan mirip. Karena sama-sama memiliki alat gerak. Kemudian yang di bawah ini adalah contoh-contoh dari protista. Ada Dictyostelium, Saproclena, Pisarium, ada Phytophthora. Nah, untuk protista itu yang pertama ada protista mirip tumbuhan. Baru mirip anak-anak, mirip tumbuhan. Contohnya apa? Ada alga merah, yang Galaxaura, ada Gracilaria sp, ada alga coklat, Fucus sp, ada alga hijau atau Ulva sp kalau di sini. Mereka biasanya kalian temukan di tepi pantai. Nah, ini biasanya yang sering ditemui itu yang berwarna hijau. Nah, seperti itu. Nah, ini alga
jenis dari protista tumbuh, mirip tumbuhan yang dapat diamati secara langsung oleh kalian. Jadi tidak perlu menggunakan alat bantu seperti mikroskop yang kemarin Bu Fitri sudah tampilkan gambar mikroskop di video sebelum ini. Nah, yang berikutnya adalah protista mirip hewan. Namanya adalah protozoa anak-anak. Namanya protozoa. Nah, contohnya banyak anak-anak. Di sini ada gambar paramecium. Nah, ini paramecium. Kemudian ini Entamoeba histolytica. Keduanya ini, Entamoeba histolytica ini terdapat pada usus besar. Jadi dia adalah penyebab penyakit diare anak-anak. Jadi kalau kalian diare, penyebabnya itu adalah Entamoeba histolytica. Nah, yang ini adalah Plasmodium malariae yang terdapat pada sel darah merah. Ini ya, tulisannya kecil. Dia penyebab penyakit malaria, sesuai namanya anak-anak. Jadi rata-rata penyakit itu diambil dari nama ilmiahnya itu. Di sini malariae berarti penyakit malaria. Nah, ada yang namanya protista mirip jamur juga anak-anak. Nah, kalau kalian mungkin di kebun sering menemui di batang tumbuhan yang sudah lapuk, di situ biasanya ditumbuhi oleh si jamur. Tapi bukan jamur anak-anak, baru mirip ya, mirip jamur. Kalau yang pertama ini adalah jamur lendir atau nama lainnya Myxomycota. Nah, yang kedua ini adalah jamur air atau Oomycota. Seperti itu. Untuk kingdom ketiga anak-anak, yaitu jamur atau fungi. Nah, jamur ini eukariotik anak-anak. Tidak berklorofil, jadi dia tidak punya zat hijau, sehingga tidak bisa berfotosintesis, jadi tidak bisa membuat makanan sendiri. Kata lainnya adalah heterotrof, dia biasanya disebut heterotrof. Nah, jamur ini bersepora anak-anak, tidak punya akar, batang, dan daun. Dan biasanya jamur itu hidup di tempat yang lembab. Kemudian bersifat apa? Saprofit anak-anak. Saprofit itu organisme yang hidup. Jadi jamur itu hidup. Dan makan, jadi makan bahan organik yang sudah mati atau busuk. Jadi karena tadi si jamur tidak berklorofil, jadi tidak bisa membuat makanan sendiri. Dia itu saprofit, memakan bahan organik yang sudah mati atau busuk. Kemudian juga dia bersifat parasit anak-anak, organisme yang hidup dan menghisap. Jadi jamur itu juga bisa menghisap anak-anak makanan dari organisme lain yang ditempelinya. Jadi hidupnya itu menempel dan mengambil atau menghisap makanan yang ditumpanginya. Nah, di sini ada jamur. Nah, jamur apa ini? Jamur di roti. Kalau kalian sering melihat roti yang sudah expired, nah disinilah jamur anak-anak. Jamur itu akan tumbuh. Nah, yang di kanan ini adalah gambar jamur pada nasi. Jadi jamurnya ini sudah sampai seperti ini anak-anak. Kalau kalian biarkan lama-kelamaan, nasi itu akan berjamur. Nah, struktur jamur anak-anak. Jadi jamur itu juga punya struktur. Tubuh jamur itu sebenarnya tersusun atas benang-benang halus. Di sini disebutnya hifa. Nah, seperti ini gambarnya anak-anak hifa itu. Kemudian, hifa yang saling berhubungan ini akan membentuk yang namanya miselium anak-anak. Nah, jamur juga berkembang menggunakan spora anak-anak. Nah, spora ini dihasilkan oleh siapa? Oleh sporangium. Nah, dihasilkan oleh sporangium. Nah, yang di sini, yang kiri ini adalah ini paling kiri, ini adalah jamur di roti. Kalau yang tengah ini jamur tempe anak-anak. Bentuknya seperti ini kalau jamur tempe. Dan yang kanan ini adalah namanya jamur merang. Biasanya jamur merang ini yang ada di film-film. Tadi gambarnya ada di slide yang paling pertama, di video paling pertama yang gambarnya merah biasanya.
Nah, jamur itu ada dua anak-anak. Mikroskopis, mikro itu berarti kecil. Berarti kalau makro itu berarti besar. Maksudnya bagaimana anak-anak? Jadi mikroskopis itu kecil. Jadi sangat kecilnya sampai tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Mata saja bisa telanjang anak-anak. Maksudnya bagaimana? Jadi kita tidak bisa melihat langsung menggunakan mata tanpa bantuan alat karena ukurannya sangat kecil. Kalau yang makroskopis karena dia besar, jadi kita bisa langsung melihat seperti di contoh-contoh ini. Nah, yang pertama anak-anak ini adalah penisilin atau dia biasanya digunakan sebagai antibiotik. Yang kedua adalah kamir. Mungkin kalau ibu kalian masak tape atau membuat tape, itu ditumbuhi jamur juga anak-anak, namanya khamir. Nah, tempe itu juga jamur. Biasanya kan kalau membuat tempe itu diberi ragi anak-anak. Jadi disitulah nanti tumbuh jamur. Dan yang makroskopis, tanpa alat bantu, kita bisa melihat secara nyata. Jadi, ini adalah jamur tiram anak-anak. Jamur tiram ini sangat mudah dibudidayakan. Tetapi dia punya media sendiri. Medianya seperti ini bentuknya. Nah, nanti biasanya kalau jamur tiram ini, dia nanti setelah tumbuh langsung dipanen. Nah, ini bisa langsung dipanen anak-anak. Nanti dia akan tumbuh lagi. Nah, sampai beberapa kali baru ganti media. Kemudian yang di sini adalah jamur merang anak-anak. Jamur merang ini kalau tadi yang berwarna merah itu yang ada di film-film. Kalau yang ini nyatanya seperti ini anak-anak, putih ya, putih. Dan yang kanan adalah jamur kuping. Jadi sebenarnya jamur itu bisa dimakan anak-anak. Seperti jamur apa? Seperti jamur tiram ini, seperti jamur kuping. Nah, tapi ketika kalian punya kegiatan di alam, itu anggaplah semua jamur itu beracun anak-anak. Karena kita tidak tahu zat apa yang dikandungnya. Jadi mungkin ketika kalian berkemah atau mengikuti kegiatan alam yang secara langsung kalian itu berada mungkin di hutan atau di tepi hutan. Jadi ketika di alam tidak boleh kita memakan mungkin kalian taunya itu jamur kuping, jamur tiram. Terus kalian lapar dan memakannya. Jadi jangan sampai seperti itu. Anggaplah semua jamur yang kalian temui di hutan liar ataupun di intinya bukan di tempat pemukiman kalian tinggal, itu adalah jamur yang beracun. Karena kita tidak tahu apakah jamur itu beracun atau tidak. Jadi anggaplah dia berbahaya. Begitu anak-anak.